Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldra Mona Putra dengan NIM 10142500017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi hukum Gauss pada fisika 2. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh ke hukum Gauss, kita ketahui semua bahwa pada hukum Coulomb kita dapat menghitung medan listrik dari suatu titik ke titik lainnya. Namun ada kasus lain di mana hukum Coulomb itu tidak dapat bekerja atau tidak efektif untuk menghitung medan listrik, di mana terdapat muatan yang tersebar pada suatu benda. Contohnya yang dapat kita lihat di sini adalah pada bola. Dan sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih dalam, kita harus mengetahui bahwa terdapat dua sifat dalam muatan, yaitu konduktor dan isolator. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas konduktor terlebih dahulu, yaitu hukum Gauss pada bola konduktor bermuatan positif. Kita akan tinjau suatu bola konduktor bejal dengan jari-jari. Apa itu konduktor? Konduktor adalah suatu muatan yang bebas, yang sangat bebas bergerak, sehingga ketika kita membahas konduktor, muatan yang ada di dalam bola ini akan bergerak keluar seperti ini menuju ke permukaan. Oke, kita semua setuju? Dan maka di dalam bola tersebut tidak ada muatan atau Q sama dengan 0. Dengan begitu kita juga dapat menyimpulkan bahwa di dalam bola konduktor medan listrik sama dengan 0. Ya, artinya jika kita lihat atau mengacu pada gambar kedua ini, jika R kecil lebih kecil dari R besar, maka kita membahas bagian dalam bola tersebut. Hingga jika R kecil lebih kecil dari R besar, maka medan listrik sama dengan 0 atau tidak terdapat medan listrik dalam suatu bola. Dan bagaimana kita dapat menghitung medan listrik? Jika R kecil lebih besar dari R besar, maka kita akan dapat mencari medan listrik. Artinya medan listrik itu hanya ada di sekitaran permukaan luar bola saja. Dan kita ketahui atau hukum Gauss itu membahas tentang bagaimana garis-garis medan itu menembus suatu permukaan, sehingga kita dapat mendapatkan medan listrik, di mana flux listrik itu sama dengan E integral tertutup dA sama dengan Q per epsilon 0, di mana Q adalah jumlah muatan yang terperangkap atau yang ada di permukaan bola. Lalu untuk mencari medan listrik pada bola konduktor, kita ketahui bahwa A atau itu luasan dari suatu bola, rumusnya adalah 4pi per R kuadrat. Maka kita akan mendapatkan rumus tetap atau rumus akhir yang dapat kita pakai untuk menghitung medan listrik, yaitu E sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Rumus ini pernah kita lihat di hukum Coulomb, di mana nilai K adalah 1/4pi epsilon 0. Itu sama saja. Jadi rumus ini sepertinya tidak asing bagi kita semua. Dan ya, kita dapat mencari medan listrik dari bola konduktor muatan positif dengan rumus yang kita dapatkan di sini. Oke, kita lanjut ke membahas hukum Gauss pada bola isolator bermuatan positif. Di sini sifat isolator itu muatannya tidak dapat bergerak bebas. Artinya di dalam sebuah bola akan ada muatan. Untuk R kecil lebih besar dari R besar akan sama rumusnya seperti bola pada yang bersifat konduktor. Namun untuk R kecil lebih kecil dari R besar,
terdapat perbedaan antara isolator dan konduktor. Kita lihat di sini bahwa untuk mencari medan listrik yang ada di dalam bola pada bola isolator akan ada rumus baru, yaitu ini kita dapatkan dari rapat muatan sama dengan Q atau total muatan dibagi dengan volume. Kita ketahui bahwa volume bola adalah rumusnya 4/3 PR pangkat 3, dan ya kita ketemu Q enclosed itu sama dengan rapat muatan dikali V kecil. V kecil adalah volume bola yang ada di dalam, sehingga kita ketemu, kita bisa coret 4/3 pi nya, sehingga tersisa R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3 dan dikali Q. Kita bisa tinjau dan masukkan ke rumus medan listrik, yaitu medan listrik sama dengan integral dA sama dengan Q kecil per Q enclosed sama dengan epsilon 0. Lalu kita medan listrik dikali A sama dengan R pangkat 3. Kita ketahui tadi Q nya kita masukkan, R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3 dikali Q per epsilon 0. Kita masukkan nilai A nya, itu luas bola 4 pi R kuadrat, kita sama dengan R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3 dikali Q total muatan per epsilon 0, sehingga kita dapatkan rumus akhirnya sebagai berikut, yaitu medan listrik sama dengan R kecil per 4 pi R pangkat 3 dikali Q epsilon 0. Ya, berikut adalah bola yang bersifat isolator bermuatan positif. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bola isolator berongga dan bermuatan positif, di mana pada bola ini terdapat bolongan di tengah-tengahnya, sehingga di rongga ini tidak ada medan listrik atau E sama dengan 0, sama seperti bola pejal yang bersifat konduktor. Dan untuk mendapatkan Q enclosed atau muatan yang terperangkap, kita bisa dapatkan rumusnya, yaitu kita membandingkan volume yang kita tinjau dengan volume total volume dari bola tersebut, sehingga kita dapat rumus tersebut, di mana volume bola itu rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Ya, kita tinggal membandingkannya, dan kita bisa coret dari sini, kita bisa coret 4/3 pi nya, coret, sehingga tersisa hanyalah R pangkat 3, R kecil pangkat 3, R jari-jari pertama pangkat 3, jari-jari kedua pangkat 3, dan dikurang dengan jari-jari pertama pangkat 3, lalu dikali dengan Q. Untuk jari-jari pertama adalah jari-jari luar atau jari-jari yang dari titik pusat ke luar permukaan bola, dan jari-jari kedua, yang tadi saya jelaskan adalah jari-jari R2 atau jari-jari kedua, jari-jari luar, dan jari-jari dalamnya adalah jari-jari yang dari titik pusat ke pinggiran rongga tersebut. Dan kita akan mendapatkan Q enclosed itu seperti ini, sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus flux listrik, itu sama dengan medan listrik integral tertutup dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Kita ketahui tadi bahwa Q enclosed-nya itu sama dengan R kecil pangkat 3 dikurang R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3 dikurang dengan R1 pangkat 3 dan dikali Q. Kita tinggal substitusi rumus tersebut ke dalam rumus medan listrik, dan kita dapatkanlah hasilnya seperti ini. Dan kita bisa menemukan atau mendapatkan rumus medan listrik pada bola isolator berongga bermuatan positif untuk mencari medan listrik. Ya, ini dia, yaitu R kecil pangkat 3 minus R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3 minus R1 pangkat 3 dikali Q per 4 pi R kuadrat epsilon 0. Ya, rumusnya mirip-mirip saja, hanya saja Q enclosed-nya yang berubah. Ya, itulah. Jika kita bicara tentang bola dengan bermuatan negatif, kita ketahui bahwa di hukum Coulomb, jika suatu muatan negatif itu akan medan listriknya akan mengarah ke dalam, atau dia akan menuju pusat dari bola tersebut, sehingga medan listriknya mengarah ke dalam. Dan untuk vektor luasannya, dia akan mengarah keluar. Oke, dA nya akan mengarah keluar, sehingga tercipta suatu sudut
karena arahnya berlawanan, maka kita akan menemukan 180 derajat, cos 180 derajat. Dan dari yang kita ketahui tersebut, kita masukkan ke dalam hukum flux listrik sama dengan medan listrik. Integral tertutup dA sama dengan minus Q per epsilon 0. Minus Q, kenapa minus Q? Karena muatan-muatan tersebut yang kita ketahui tadi mengarah ke titik pusat atau mengarah ke dalam bola, sehingga minus menunjukkan arah dari medan listriknya. Kita masukkan ke dalam rumus E sama dengan E kali A dikali cos 180 derajat sama dengan minus Q per epsilon 0. A nya kita ketahui adalah luasan bola 4IR kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Kenapa di sini minusnya hilang? Sebenarnya kita kalikan dengan minus 1, sehingga minus ketemu minus akan menghilangkan minusnya, dan 1 sama sekali tidak berpengaruh karena hasilnya akan tetap sama, sehingga minusnya hilang. Dan kita dapatkan rumus akhirnya, yaitu medan listrik sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R besar kuadrat. Begitulah untuk mencari bola bermuatan negatif. Oke, kita lanjut ke contoh hukum Gauss pada beberapa bidang. Yang ini adalah bidang datar. Hukum Gauss menembus bidang datar, di mana pada bidang datar akan medan listrik itu tersebar ke seluruh permukaan, sehingga garis medannya akan menembus kedua sisi, kiri dan kanan. Maka kita akan menemukan rumus di mana sigma sama dengan total muatan per luas per A. Oke. Karena dia menembus dari kedua arah, yaitu ke arah kiri dan ke arah kanan, maka kita bisa menemukan rumusnya, yaitu 2 medan listrik dikali luasan bidang datar tersebut. Dimana kita masukkan ke rumus flux listrik, maka kita akan mendapatkan rumus akhir, yaitu medan listrik sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Sigma yang kita ketahui tadi adalah Q per A, atau total muatan dibagi luasan dari bidang datar tersebut. Lalu ada hukum Gauss untuk kawat panjang pada silinder tidak tertutup. Medan listrik hanya tersebar di dinding-dinding pada kawat, sehingga kita mendapatkan rumus di mana lambda sama dengan total muatan dibagi L atau tinggi dari kawat tersebut. Dan ya, kita dapatkan rumus E sama dengan 2pi R L sama dengan lambda kali L per epsilon 0. Dan kita dapatkan rumus akhir, yaitu E medan listrik sama dengan lambda per 2pi R epsilon 0. Ya. Oke, kita lanjut ke hukum Gauss pada silinder. Sebelum lanjut ke pada silinder, kita ketahui bahwa medan listrik yang bermuatan positif itu selalu mengarah keluar dari pusat benda. Kita lihat pada gambar. Sedangkan medan listrik yang bermuatan negatif itu akan mengarah selalu ke dalam atau ke pusat benda, sehingga rumusnya bisa kita dapatkan ketika silinder itu bermuatan positif akan menghasilkan sudut 0 derajat, karena dA itu akan selalu mengarah keluar dari benda, sehingga terciptalah sudut 0 derajat. Dan rumusnya sama saja seperti biasanya, yaitu flux listrik sama dengan medan listrik integral tertutup dA dikali cos 0 derajat sama dengan Q per epsilon 0. Sedangkan untuk muatan negatif itu akan membentuk sudut 180 derajat, karena arah dari dA dan medan listriknya itu berlawanan, sehingga tercipta kalau negatif dia ke dalam arah medannya dan dA nya selalu mengarah keluar, sehingga terciptalah 180 derajat. Dan di rumusnya sama saja, hanya saja 180 derajat adalah minus 1, sehingga Q nya itu akan sama dengan minus. Itu memberitahu kita bahwa arah dari muatan itu mengarah ke sumbu ke titik pusat. Dan silinder konduktor, di dalam silinder konduktor itu sama saja seperti pada bola yang bersifat konduktor, di mana
muatan tersebut, muatan yang ada di dalam itu hilang atau mengarah keluar, sehingga medan listrik sama dengan 0, sama saja seperti pada bola. Dan di luar silinder itu terdapat medan listrik yang dapat kita cari, yaitu flux listrik sama dengan E sama per E integral tertutup dA sama dengan Q per epsilon 0. Kita tahu luasan dari silinder itu rumusnya 2pi r L. Tinggal kita masukkan, kita substitusi A-nya, sehingga medan listrik rumus medan listrik pada silinder konduktor akan sama dengan Q per 2pi r L epsilon 0. Oke. Pada silinder isolator itu sama saja seperti pada bola isolator, di mana di dalam sebuah silinder itu akan terdapat medan listriknya. Kita bisa hitung medan listriknya. Itu jika R kecil lebih kecil dari R besar, maka kita dapat menghitung. Dan untuk mencari medan listrik di dalam sebuah silinder itu kita membutuhkan yang namanya Q enclosed atau muatan yang terperangkap di dalam sebuah silinder. Dengan cara kita membandingkan antara luas penampang dan luas penampang total, sehingga kita dan dikalikan dengan Q, sehingga kita dapatkan, kita bisa coret 2pi dengan 2pi, sehingga hasilnya akan sama dengan R kecil kuadrat per R besar kuadrat dikali Q. Kita masukkan ke dalam rumus flux listrik sama dengan medan listrik integral tertutup dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Q enclosed kita ketahui tadi, dan kita substitusikan ke dalam rumus ini akan menghasilkan rumus seperti ini. Dan kita ketahui bahwa rumus luas silinder itu sama dengan 2pi RL, kita ganti A-nya menjadi 2pi RL, 2pi R dikali L, sehingga kita dapatkan rumus akhirnya, yaitu medan listrik sama dengan R kecil dikali Q atau total muatan per 2pi L R besar kuadrat epsilon 0. Untuk mencari medan listrik di permukaan atau di luar dari silinder, kita bisa mencarinya dengan rumus flux listrik sama dengan medan listrik integral tertutup dA sama dengan Q total muatan per epsilon 0. Kita masukkan A-nya, itu luas dari silinder, yaitu 2pi RL sama dengan Q per epsilon 0. Maka rumus akhirnya kita dapatkan medan listrik sama dengan Q per 2pi RL epsilon 0. Begitulah cara mencari medan listrik di sebuah silinder isolator. Oke, kita lanjut ke silinder berongga yang bersifat konduktor, di mana kita ketahui bahwa konduktor itu di dalam sebuah benda itu tidak terdapat muatan, atau muatannya itu selalu bergerak bebas ke arah keluar, dan maka medan listriknya akan sama dengan 0 jika R kecil itu kurang dari A. Ya, artinya di dalam sebuah benda atau yang kita bahas ini adalah silinder, tidak akan ada medan listrik. Tapi kita dapat mencari untuk R lebih besar dari B. Kita di permukaannya kita akan dapat mencari medan listrik, di mana rumusnya adalah medan listrik sama dengan Q 2pi R L epsilon 0. Untuk A kurang dari R dan kurang dari B, kita harus meninjau dulu Q enclosed-nya, di mana Q enclosed ini rapat P dikali V, yaitu rapat muatan dikali volume dari volume kecil dari silinder. Kita dapatkan bahwa volume dari silinder itu pi R kuadrat L, dan dikurang dengan pi jari-jari luar kuadrat L. Kita bandingkan dengan jari-jari dalam kuadrat L dikurang dengan jari-jari luar kuadrat L, dan dikali Q, sehingga kita bisa coret yang sama, yaitu kita bisa coret di sini sebentar. Kita bisa coret di sini, yaitu P kita bisa saling coret, L-nya juga kita bisa saling coret, sehingga tersisa R kuadrat minus A kuadrat per B kuadrat minus A kuadrat dikali Q. Kita masukkan ke dalam rumus flux listrik, yaitu sama dengan medan listrik integral tertutup dA sama dengan Q enclosed, ini seharusnya Q enclosed per epsilon 0. Kita ketahui Q enclosed tadi adalah R kuadrat dikurang A kuadrat per B kuadrat dikurang A kuadrat, dan tinggal kita substitusi, dan luas dari silinder itu 2pi RL, sehingga rumus yang kita dapatkan atau rumus akhirnya adalah medan listrik itu sama dengan
R kuadrat minus A kuadrat dikali Q per 2 pi RL dikali B kuadrat minus A kuadrat dikali epsilon 0. Begitulah cara untuk mencari medan listrik yang ada pada silinder berongga konduktor. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini, dua buah plat sejajar masing-masing mempunyai rapat muatan luas sebesar sigma plus sama dengan 6,8 mikrokolom per meter kuadrat dan sigma minusnya sama dengan 4,3 mikrokolom per meter kuadrat. Masing-masing pada plat yang positif dan negatif. Tentukan besar medan listrik pada daerah A. Kita lihat daerah A itu ada di sebelah kiri. Ini adalah daerah A. Ini adalah daerah A. Dan kita bisa lihat bahwa medan listrik yang bermuatan positif itu akan selalu mengarah menjauhi plat, dan medan listrik yang negatif akan selalu mendekati plat. Dan kita bisa langsung menemukan besar medan listrik pada daerah A dengan cara seperti yang kita ketahui. Untuk bidang datar itu rumus medan listriknya adalah sigma per 2 epsilon 0. Kita masukkan nilai sigma yang pertama itu sigma plus itu 6,8 dikali dengan 10 pangkat minus 6. Lalu kita ketahui bahwa nilai epsilon 0 itu sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Kita operasikan saja, maka kita akan mendapatkan hasil 3,84 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Dan untuk sama halnya dengan yang medan listrik negatif, kita cari medan listriknya itu sigma per 2 epsilon 0 dan masukkan nilainya, di mana sigma minus itu 4,3 kali 10 pangkat minus 6 dan nilai epsilonnya sama, dan kita dapatkan hasilnya 2,43 kali 10 pangkat 5. Lalu karena arah dari medan listrik ini saling berlawanan, yang medan listrik positif ke arah kiri dan yang negatif ke arah kanan, maka kita lakukan pengurangan, di mana medan listrik minus kita kurang dengan medan listrik positif, maka hasilnya akan sama dengan ini, minus 1,4 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Dan contoh soal selanjutnya itu sama saja, namun karena di sini kita mencari daerah B, di mana daerah B itu adalah di antara dua buah plat sejajar, maka arah medan listriknya itu sama antara E yang bermuatan positif dan medan listrik yang bermuatan negatif, sehingga perbedaannya hanya ada di penjumlahan dan pengurangannya. Oke, ya segitu saja. Oke, kita udah di penghujung video. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya terkait dengan materi hukum Gauss. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih.